Hari ini hal yang mau saya bahas sebetulnya lebih ke studio live, tapi nggak ada salahnya kalau juga nanti akan nyerempet ke hal-hal yang lain. Ini akan sistemnya, sekarang saya akan slide, saya akan menggunakan waktu secepat mungkin untuk slide-nya, lalu saya akan ke bahasanya mungkin hands on lah, tapi hands on-nya karena kita virtual, jadi teman-teman atau rekan-rekan juga hanya sistemnya ngelihat. Nanti kalau misalnya bingung atau apa, mau saya lebih detailin, tinggal ngomong aja. Oke, Presonus Studio Live, mungkin lebih terkenalnya adalah mixing konsolnya. Untuk mixing konsolnya ada 3. Di sebelah kiri itu konsol surface yang ada fadernya. Lalu ada rack. Nah ini juga rack, dia rack mixer dan juga bisa jadi stage box. Lalu ada analog orang bilangnya. Namun sebetulnya di Presonus kita menyebutnya ini adalah hybrid mixer, karena walaupun dia tampilannya analog, pengoperasian inputnya analog, tapi sebetulnya pengoperasian utamanya dia menggunakan digital dan dia udah ready untuk streaming, multi track recording dan lain-lainnya. Oke, kalau tadi ada 32R, 24R dan 16R itu rack mixer, ini bentuknya mirip tapi ini murni stage box. Ini 16/8 dan NSB 8/8. Ini murni stage box. Lalu ini ada personal mixer maksud saya, ear mix 16M, nanti juga kita akan sedikit ke sana. Lalu Presonus saat ini sudah memiliki switch AVB sendiri. Kalau dulu kita masih menggunakan dari brand lain, tapi semenjak 3 tahun belakangan ini untuk koneksi AVB switch-nya Presonus sudah keluar produk sendiri, yaitu tipenya SW5E. Lalu ini terbaru, kita ada Dante Bridge AVB D16, gunanya adalah untuk merubah data dari AVB ke protokol Dante. Jadi sedikit ini aja mengenai AVB. AVB adalah protokol bahasa di setiap barang di Presonus. Jadi semua barang yang barusan saya perlihatkan itu akan saling terhubung satu sama lain dengan sistem namanya Dante. Mungkin rekan-rekan di sini sudah sering lah gitu lebih dengar misalnya Dante misalnya. Nah, sebenarnya itu mirip-mirip aja, 11-12 lah bahasa orang kasarnya gitu. Jadi sama-sama protokol. Bedanya adalah yang membuatnya. Kalau Dante itu lebih ke perusahaan yang buat, kalau AVB itu lebih ke komunitas yang buat. Jadi kenapa itu salah satunya kenapa penyebaran Dante lebih masif dibandingin dengan AVB, karena Dante dibuat sama perusahaan yang profit oriented, jadi mereka ngejar sebanyak mungkin barang pakai Dante. Sedangkan AVB karena dari komunitasnya apa, itu adalah IEEE. Salah satu protokol, bukan protokol, maksudnya koneksi yang paling terkenal dulu adalah Firewire, atau orang bilangnya IEEE 1396 kalau nggak salah namanya. Nah itu salah satu koneksi ciptaan dari komunitas yang sama. Oke. Nah selain 1394. Oh iya, betul Pak. Terima kasih Pak Nugroho. Ini Maklum udah tua Pak. Siswa nomor 1 nih selalu ikut. Nomor 1 bener. Oke. Selain ini saya sedikit ini aja. Selain itu tentunya rekan-rekan semua pasti udah nggak ini lagi lah. Kalau Presonus itu pasti salah satu identiknya juga audio interface gitu. Nah ini audio interface yang
ada saat ini variannya USB-C, Thunderbolt, audio box, lalu yang bawah adalah I/O station dan juga revelator. USB-C beda dengan USB yang versi lama, studio versi lama, bedanya adalah koneksinya menggunakan koneksi USB Type-C, jadi lebih cepat dan juga lebih aman untuk koneksi dengan komputer. Lalu ada koneksi dengan Thunderbolt, itu Quantum serinya, ini lebih ke profesional. Lalu yang paling kanan ini audio box. Nah, ini salah satu barang paling fenomenal dari Presonus adalah audio box USB 96. Kenapa bisa saya bilang seperti itu? Karena emang bahkan untuk saat ini varian paling tua yang sampai saat ini masih ada, salah satunya adalah USB 96 dan masih dipertahankan. Bahkan untuk tahun lalu di Presonus ulang tahun ke-25 akhirnya meluncurkan versi anniversary 25 tahun bahkan. Lalu I/O station, revelator. I/O station ini adalah barang juga yang sangat unik. Dia penggabungan antara interface 2 in 2 out, juga ditambah dengan Presonus juga ada, nanti habis ini saya bahas, yang namanya feeder port. Jadi controller untuk DAW. Nah, jadi selama ini teman-teman di recording tuh pasti dia punya interface karena dia untuk merubah dari data analog menjadi data digital dan akhirnya bisa diolah di komputer. Terus selama ini tuh kontrol di komputer menggunakan mouse dan keyboard gitu. Jadi buat teman-teman yang home recording tuh kayak kurang greget karena nggak ada feel fader, muter, rotari gitu segala macam. Beberapa tahun yang lalu sempat fenomenal, Presonus mengeluarkan namanya feeder port, itu controller, jadi seakan-akan kayak mixer dan kita bisa kontrol DAW, apapun DAW-nya. Tidak hanya karena kita tahu Presonus punya Studio One, itu tidak hanya ngontrol Studio One. Nah, ini yang tadinya biasanya home recording atau studio-studio harus beli 2 barang gitu, ini bisa dijadiin satu, namanya I/O Station 24C. Jadi 2 in 2 out plus juga dengan transport button, lalu juga fader dan segala macamnya. Jadi kita bisa kontrol DAW kita lebih feel-nya tuh lebih mixer. Jadi ditambah dengan adanya I/O Station 24C ini sebetulnya buat teman-teman mobile recording. Nah, ini juga kalau dulu kan beberapa tahun lalu animonya ke home recording. Jadi kalau zaman dahulu kala recording kita harus ke studio yang benar-benar proper dan segala macam. Semenjak perkembangan zaman, orang pindah ke home recording. Artinya adalah di rumah pun bisa bikin studio recording. Nah, sekarang Presonus terutama dengan 2 seri, yaitu Audio Box i2 Studio ini atau juga I/O Station 24C ini, kita bisa mobile recording gitu. Mungkin nanti di akhir seri di akhir event ini saya akan putarin video kalau sempat gimana mereka melakukan recording mobile. Nah, itu bahkan ini menggunakan iPad. Itu salah satu keseruannya. Terus ini produk terbaru teranyar, ini yang tengah, revelator. Ini lebih mungkin dibilangnya adalah mikrofon podcast lah bahasanya. Tapi serunya ini bukan mikrofon podcast biasa. Dia sudah built-in DSP. Built-in DSP, jadi kita bisa kontrol menggunakan UC Surface, dan itu EQ, kompresor, dan segala macam dynamic processing-nya bisa kita adjust, bahkan sudah ada efek di dalamnya. Dan efeknya lucu-lucu banget gitu, bukan cuma efek standar, karena ini balik lagi buat podcast.
bukan cuman efek reverb atau segala macam gitu. Jadi shifter apa segala macam, kita mau merubah suara kita jadi, bahkan dia udah bikin preset misalnya contoh suara Darth Vader misalnya gitu. Jadi kita setiap ngomong itu bunyinya kayak bunyi Darth Vader gitu. Nah itu salah satu keunikan yang dimiliki di line up-nya Presonus, namanya Revelator. Nah ini teman-teman yang rekan-rekan yang udah kenal Presonus lama pasti udah tahu banget kita punya Eris seri untuk ekonomisnya, lalu di atasnya ada AMT dan yang paling atasnya adalah Sceptre. Lalu untuk subwoofernya sendiri, nah ini dua yang bawah juga ini varian sudah dari dulu teman-teman pasti udah akrab banget, namanya Temblor T10 subwoofer dengan Temblor T8. Nah tahun lalu kalau nggak salah Eris sub 8 atau 8 inch keluar, dan ini lebih ditujukan untuk nemenin, nah ini Eris 3.5 dan 4.5 sebetulnya gitu. Jadi kalau butuh ya. Wih, sorry ini dipotong. Ini ada pertanyaan masuk. Oh ya. Dari Bapak Hussein Leo, untuk ya. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan secara kualitas antara audio interface dengan mixer yang sudah built-in USB plug untuk colok ke PC? Oke, siap. Pertama yang pasti, kalau kita ngomongin audio interface, biasanya buat teman-teman yang memang terbiasa dengan recording, dia akan bitrate itu biasanya paling wajib lah bahasanya, gitu. Nah, jelas tuh aman. Maaf Bapak Kris, saya mute biar teman-teman yang lain bisa fokus. Satu adalah pastinya adalah sample rate, gitu. Itu yang paling biasanya dikejar banget lah sama teman-teman di dunia recording. Jadi itu perbedaannya. Biasanya sample rate tiap barang beda-beda, itu satu. Yang kedua adalah perbedaan paling signifikan lain antara mixer, ini dengan audio interface tentunya adalah jumlah channel. Gitu. Contoh misalnya kita ngomongin seri USB-C yang paling tinggi adalah 1824 yang bawaannya dia 8 input dan 10 out. Nah, 8 input 10 out, pertanyaannya adalah terus saya butuh lebih banyak gitu. Gimana dong gitu. Ya cara paling ininya adalah kalau misalnya emang nggak mau ribet, beli barang yang sama, akhirnya di USB-nya di paralel bahasanya. Nah, akhirnya kan jadinya ngapain gitu. Nah, sedangkan dengan mixer jumlahnya sudah banyak. Contoh misalnya ini adalah 32SC. Dia memiliki input 16 di surface dan 10 out. Dan juga pasti dengan fasilitas fader dan segala macam itu membedakan tuh. Dan yang kedua, selanjutnya nih yang lebih seru dari ini, kita akan bahas nanti ke sana. Studio Live 32 Studio Live ini itu bukan hanya mixer. Lebih tepatnya adalah bukan hanya digital mixer. Tapi ini satu, pasti dia mixer, dari bentuknya orang udah tahu. Kedua adalah dia interface, dia bisa bawa sampai 64 untuk seri yang paling besarnya, gitu. Bahkan yang terakhir dia punya fasilitas sebagai DAW control. Nah, jadi buat teman-teman atau rekan-rekan yang memiliki mixer ini dan digunakan di studio, dia habis kita rekaman selesai, habis gitu kita mau edit. Nah, kalau tadi lanjut dikit lagi, nah ini nanti ada fungsi fader port, itu ada di Studio Live mixing console.
Gitu. Nah, untuk menjawab tadi pertanyaannya, perbedaan apa? Perbedaan dari yang paling signifikan adalah itu, gitu. Jadi satu inputnya beda, jumlahnya. Yang kedua adalah pasti pengoperasiannya karena Studio Live sudah ada sudah dilengkapi dengan fader dan segala macam, jadi bisa kontrol dan segala macam gitu. Itu yang perbedaan paling signifikan. Ibarat kata kalau Studio Live adalah penggabungan dari beberapa barang, salah satunya adalah audio interface. Oke, apakah cukup menjawab? Kalau belum, nanti silahkan lanjut ini aja. Oke, lalu saya silahkan dilanjut siap. Kakak Maul. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Hussein. Ya, makasih Pak Hussein. Nah, ini untuk software juga Studio One jelas teman-teman rekan-rekan yang sudah mengenal Presonus pasti sudah tahu apa itu Studio One. Studio One adalah software atau kalau orang bilang DAW, Digital Audio Workstation. Jadi kalau kita bahasa paling gampangnya adalah software recording lah gitu. Nah ini cukup fenomenal juga karena termasuk baru di pemain DAW, tapi secara pengguna, fitur dan segala macam dia sudah menyaingi pendahulu-pendahulunya gitu. Lalu plugins itu ya orang yang main recording pasti mereka sudah akrab dengan plugins, dan nanti saya akan ngomongin plugins di Mixer Studio Live. Capture adalah versi ringan dari software recording. Jadi saya harus bilang ini adalah software recording murni, bukan DAW, karena kita tidak bisa melakukan apapun di Capture. Jadi ini gunanya hanya untuk record tok gitu. Jadi misalnya ada pertanyaan, iya saya pengen deh, tadi misalnya dengan bahasa saya bilang, oh ya mobile recording gitu. Saya pengen banget ngelakuin mobile recording gitu. Jadi saya main ke rumah teman, di garasi rumah teman saya take gitu. Cuman kalau misalnya saya harus bawa perangkat yang besar, satu ribet, yang kedua adalah pasti komputernya juga mesti yang hebat nih gitu. Nah, untuk Studio One, untuk Presonus lebih tepatnya, itu nggak usah khawatir, kita punya Capture. Nah, ini sangat ringan secara kebutuhan spek untuk laptopnya. Jadi rekan-rekan bisa gunakan ini hanya untuk merekam, lalu hasil datanya nanti baru setelah balik misalnya ke rumah, kita punya desktop atau punya laptop yang lebih mumpuni misalnya, nah itu bisa kita tarik datanya langsung ke Studio One. Nah, lalu juga capture yang biasa juga capture untuk iPad. Nah, ini yang tadi saya bilang untuk mobile dengan device misalnya, itu ada capture for iPad. Nah, yang terakhir, nah ini nih, ini baru diluncurkan 2020. Ini yang terbaru, ada namanya Sphere. Nah, ini sistemnya berlangganan. Nah, ini sih sebenarnya lebih ke buat teman-teman musik producing lah gitu. Jadi yang suka buat lagu apa segala macam. Yes. Sorry, dipotong lagi. Iya. Ada pertanyaan lagi masuk dari Bapak Yusuf. Bapak Yusuf, ya, katanya kabel I/O tidak include ya? Kabel I/O. Kabel I/O. Tolong untuk Bapak Yusuf boleh open mic dulu. Maksudnya ini kabel I/O-nya yang mana? Open mic. Berarti stand up dong nih habis ini. Yoi. Bapak Yusuf boleh, maksudnya silahkan aja open microphone kalau mau bertanya. Ini kabel, ini I/O-nya yang mana dulu nih? Karena banyak banget ya Kakak Maul I/O-nya. Ya, kalau misalnya yang dimaksud adalah sambil menunggu Pak Yusuf. Oke. Kalau yang dimaksud adalah kabel koneksi ke komputer atau ke laptop, semua sudah include kecuali versi Thunderbolt atau ini Quantum. Nah, ini belum termasuk karena dia menggunakan koneksi Thunderbolt, itu belum termasuk, tapi sisanya semua, bahkan
mulai dari di saat kita beli ini, pokoknya semua yang bisa menggunakan USB sudah termasuk di dalam kardusnya. Gitu. Jadi kalau yang dimaksud adalah kabel I/O-nya adalah kabel USB sudah, tapi kalau yang dimasuk I/O-nya adalah input output belum. Hanya nah ini dua seri ini kalau ditanyanya adalah kabel input misalnya. Nah, ini untuk Audiobox i2 Studio kabel mic-nya atau kalau orang bilang ya kabel mic lah ya, atau kalau secara ini adalah XLR kabel karena dia menggunakan kabel dengan konektor XLR. Itu sudah bawaannya ini bundling gitu. Jadi hanya ini, tapi kalau sisanya tidak ada yang dikasih gitu. Kira-kira itu sementara sambil nunggu nanti kalau misalnya Pak Yusuf bukan itu yang Pak Yusuf maksud, jadi boleh silakan dilanjut aja pertanyaannya. Oke. Yuk Kakak Maul, Siap. lanjut. Nah ini untuk notation, artinya adalah software buat bikin notasi. Ini sama buat musik arranger, lebih ininya kita ada Notion gitu. Lebih buat ke sanalah gitu. Lalu ini untuk kontrolnya UC Surface, QMix dan juga Studio One Remote. Ini yang paling berguna lah menurut saya. Nah, yang saya punya kabar sedih sedikit. Baru saya sadar beberapa hari ini UC Surface sebelumnya masih bisa kita download di Android, tapi saya nggak tahu kenapa semenjak beberapa hari ini di Android pun hanya bisa download QMix gitu. Jadi saya pernah ngelakuin training online ini beberapa waktu yang lalu, saya pernah bilang UC Surface bisa di Android, kenapa di laptop di handphone saya masih bisa gitu dan masih ada sampai sekarang. Nah, tapi nggak tahu kenapa di take down sama pihak Presonus, saya nggak tahu karena toh saya juga baru sadar hari ini, bahkan websitenya Presonus sedikit berubah tampilannya. Nah, mungkin mudah-mudahan ini karena sedikit ada perubahan, jadi itu di take down dulu untuk dinaikin lagi yang baru, mudah-mudahan gitu. Jadi ya, maaf nih dipotong lagi. Siap. Ini saya katanya seneng. Tadi dari Bapak Ibad, katanya tadi soal belum tuntas, tolong dituntaskan yang setengah-setengah dong. Nah, oh, aduh. Ya. Sorry. Iya, benar. Spir ya? Ya, jadi Spir itu adalah sistem berbayar. Kita subscribe, dia pilihannya ada per bulan atau per tahun. Jadi di saat kita bayar itu berlangganan mungkin bahasanya. Jadi di saat kita berlangganan, kita akan dapat mulai dari Studio One profesional, Notion juga dapat, lalu plugins dan juga yang pastinya kalau buat musik arranger atau musik produksi itu yang sangat membantu banget adalah Soundbank namanya kalau orang bilang. Jadi kita udah dikasih tuh bunyi-bunyian gitu, misalnya bunyi string, bunyi drum, bunyi apa. Jadi di saat kita arrange sebuah lagu, kita bisa menggunakan controller. Biasanya orang paling sering kontrolnya adalah sebuah keyboard atau nanti controller kita juga punya namanya Atom nanti. Nah, itu tinggal kita gunakan itu. Jadi kita mainin untuk membuat sebuah lagu. Jadi kita nggak usah, kalau zaman dulu kan di saat misalnya saya pencipta lagu gitu ya. Nah, biasanya saya bikin guide, oke, misalnya dari gitar. Saya pakai dulu sih zaman dahulu katanya teman-teman arranger zaman dulu tuh mereka menggunakan entah tape deck ataupun kaset yang Walkman yang bisa ngerekam.
Jadi mereka rekam, mereka main tuh pakai gitar sama sambil nyanyi gitu misalnya. Udah selesai. Atau juga mereka bisa bikin notasinya dulu gitu, istilahnya mereka bikin guide dasar, lalu mereka bawa ke studio dan akhirnya mereka take ulang dengan komplit gitu. Jadi mereka mesti cari pemain drum, pemain bass misalnya, tergantung di lagu itu ada instrumen apa ya gitu. Nah, sedangkan kalau zaman sekarang gitu, contoh misalnya yang paling mungkin rekan-rekan di sini udah sering dengar namanya adalah Eka Gustiwana misalnya. Nah, itu pengguna Studio One dari tahun 2012. Nah, itu dia setiap menciptakan lagu dasarnya itu ya udah dia pokoknya pakai musik pakai sound bank itulah. Jadi misalnya kayak suara violinnya misalnya ya dia masukin. Nah, itu mempermudah banget, apalagi di zaman sekarang yang pandemi seperti ini, yang kita nggak bisa berkumpul apa segala macam, musik arranger masih bisa berkarya dengan cara seperti itu gitu. Jadi ya dia aja yang mainin sendiri gitu. Nah, balik lagi ke Sphere ini, dengan sistem berlangganan, akhirnya sekali kita bayar, baik itu yang sebulan misalnya atau yang setahun, ya udah kita akan bisa menggunakan hampir semua software atau DAW apapun itulah yang berkaitan, itu bisa kita gunakan sepuas-puasnya gitu. Nah, jadi ini terbaru dari Presonus. Jadi selain kita punya Studio One, kalau studio terus bedanya Studio One sama Sphere apa? Mendingan saya beli Studio One dong. Sekali beli udah seumur hidup saya bisa pakai gitu. Selama memang versinya tidak naik ke versi yang selanjutnya. Contoh sekarang adalah Studio One versi 5, bisa di-upgrade terus kecuali tiba-tiba dia berubah ke 6. Nah, itu mau nggak mau kita mesti berbayar kalau naik versi. Tapi kalau cuman titik berapanya itu nggak bayar. Nah, bedanya apa dong? Nah, bedanya itu kalau Studio One itu hanya DAW-nya toh, hanya program recordingnya gitu. Tapi perihal-perihal lainnya nih yang di samping-sampingnya itu dia tidak termasuk gitu. Jadi kayak tadi plugin, soundbank ya dapat sebasicnya lah, bukan sebasic ya, maksudnya dapat tapi dapat basic gitu. Sedangkan kalau yang Sphere itu komplit banget gitu. Nah, itu mengenai Presonus Sphere. Oke. Nah, ini control surface yang tadi sempat saya singgung. Ini adalah feather port, ada 16, 8 sama yang single channel. Nah, ini juga salah satu produk fenomenal dari Presonus. Kenapa? Karena banyak banget, terutama teman-teman di home recording tuh kebantu banget yang tadinya pakai mouse, yang mesti klik ini nanti ke sini, itu jadinya sekarang bisa kebantu dan ditambah jadi prosesnya lebih cepat. Dan yang pasti di saat karena kan sekarang recording juga udah berkembang, bukan sekarang sih, sebelumnya udah lama lah mereka sistemnya namanya automation. Jadi kalau zaman dulu di saat rekaman tuh fadernya terakhir tuh final touch-nya tetap dimainin naik turun. Misalnya di saat dia solo si gitaris misalnya dia akan naik sedikit gitu. Nanti selesai solo misalnya gitarnya akan turun lagi. Nah, itu kalau zaman dulu waktu zaman analog mau nggak mau pas lagi recording dimainin tuh, dan akhirnya pas ngulang ya kita nggak akan bisa dapetin lagi yang sama gitu. Nah, sedangkan kalau sekarang kita sistemnya automation, jadi di play sambil kita nge-record. Jadi nge-recordnya bukan nge-record suara, tapi nge-record gimana perubahan fadernya gitu. Nah, itu juga buat feel dalam recording itu asik banget. Nah, kebayang kalau misalnya 32 channel, tapi kita mesti lakuin sebentar. Ada iklan sedikit. Kalau misalnya mesti dilakuin satu persatu gitu, 32 channel lah gitu, berarti setidaknya kita harus dengerin lagu itu 32 kali hanya untuk ngelakuin
apa bahasanya, naikin turunin fader lah bahasanya gitu. Nah ini kita bisa sekaligus, ya mungkin kalau cuma satu fader sih bisa lah, sekali jalan bisa gitu. Cuman kalau misalnya udah mainin yang kompleks, yang banyak channelnya, nah itu kan lumayan ribet gitu. Nah ini cukup fenomenal. Waktu pertama kali keluar tuh orang-orang wih gitu, karena harganya juga cukup ekonomis, dan yang serunya tidak hanya ditujukan untuk DAW Studio One. Jadi dia sudah bisa bicara dengan semua DAW karena dia udah ada sebentar. Dia sudah ada Logic, Mackie Control Emulation-nya sama Hui. Jadi yang pakai Logic, pakai Mackie itu biasanya Cubase, Nuendo dan lain-lain. Hui Control Emulation tuh biasanya dipakai buat si Pro Tools. Gitu. Nah, dia udah bisa untuk ngebaca itu, mungkin bahasa protokolnya lah itu udah bisa baca, jadi dia udah support, betul. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini controller juga gitu. Ini jangan berpikir bahwa dengan beli alat ini udah dapat suaranya gitu, enggak, ini cuma controller, jadi kita masukin misalnya bunyi ini di saat option ini bunyi apa. Nah ini biasanya untuk teman-teman musik arranger ini sangat ngebantu banget. Balik lagi di saat dia nyiptain lagu, kalau misalnya mainnya pakai keyboard, feel-nya kurang. Nah ini misalnya contoh orang banyak pakai ini buat drum pad misalnya gitu. Bahkan untuk live sekalipun DJ juga menggunakan ini untuk dia di panggung untuk manggil sound yang dia udah save di laptop. Jadi dia itu biasanya kalau DJ, nah ini buat manggilnya apa segala macam. Atau untuk di recording, selain buat manggil suara, dia bisa juga buat misalnya play, pause, button, pokoknya transport button dia bisa pindahin ke sini. Jadinya nggak perlu dengan mouse dia geser, oke buat stop, jadi bisa cepet tek gitu. Oke. Selanjutnya, nah ini juga termasuk baru di Presonus adalah mikrofon, karena Presonus selama ini main di dunia recording tapi tidak pernah menyentuh mikrofon. Mulai dari M7 ini tidak dijual terpisah, ini hanya untuk bundling. Lalu ada PX1, PM2, PD70. Nah, PD70 adalah untuk mikrofon podcast. Ini adalah mikrofon yang saya gunakan saat ini. Jadi suara yang dihasilin, yang teman-teman rekan-rekan dengar itu dihasilin dari mikrofon PD70 large diaphragm. Terus untuk saat ini penggunaannya, Maul. Ya. Sorry motong. Coba dong tunjukin mic-nya. Ya, ini baru mau saya matiin layar saya. Oh. Sebentar ya guys. Saya akan buang. Mana? Tuh. Enggak. Oh ini dia. Nah, jadi posisi saya sama mikrofon sekitar 2 jengkal jari saya yang besar-besar ini. Jadi segini nih. Oh, itu jari ya? Kayaknya sih jari. Kirain jempol semua. Jadi ini jaraknya saya gunakan PD70 gitu. Jadi emang mikrofon ini ditujuin buat podcaster, ruangan siaran misalnya gitu. Bahkan sejauh ini pun masih cukup aman, karena kan kalau terlalu dekat, apalagi contoh misalnya podcast yang juga direkam. Kalau misalnya terlalu dekat kan mukanya ketutupan sama mikrofon kan nggak lucu gitu. Jadi ini saya menggunakan PD70. Nah, yang lebih serunya bahkan di luar dugaan,
Presonus membuat PRM1 ini adalah microphone measurement. Jadi untuk mengukur gitu. Nah ini juga bahkan kita waktu itu nggak nyangka, waduh dia buat PRM1 gitu untuk measurement gitu. Wih, serius juga gitu. Nah ini untuk mikrofon tadi leverator udah, lalu headphone ada 3 varian, HD7, HD9 dengan Eris HD10BT. Ini kenapa dikasih namanya Eris karena memang secara karakter dan segala macam dia menggunakan teknologinya speaker Nearfield seri Eris gitu, dan dia bisa dioperasikan dengan kabel atau juga nirkabel menggunakan Bluetooth. Oke, ini power amplifier, ini monitoring control, balik lagi buat studio, butuh nggak butuh gitu. Lalu ini preamp tube gitu. Oke. Nah, saya akan mempercepat ini saya karena ternyata sudah hampir jam 2 saya nggak sadar. Oke. Nah, kita lebih masuk ke Studio One sekarang. Ngomong-ngomong ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke lebih detail ke mengenai Studio One? Atau saya takutnya tadi kecepatan ngomongnya jadinya nggak jelas? Lanjut Om. Lanjut ya, siap. Sebentar Kakak Maul, Oh mungkin iya. nanti tadi itu kan dari semua barang-barangnya Presonus. Nah, Ya. untuk rekan-rekan kalau mau lebih detail nanti saya akan share untuk website Presonus, jadi biar rekan-rekan bisa lihat-lihat secara detail Cakep. speknya dan segala macam, dan saya juga akan share nanti di chat nomor kontak saya dan juga kontaknya Kakak Maul. Jadi buat rekan-rekan yang mau tahu lebih detail dan lebih jelasnya bisa tanya saya atau Kakak Maul. Nah, juga Siap. saya akan masukkan nomornya Kakak Rangga kalau ada yang mau menanyakan perihal harga dan Ih. diskon. Soal itu ranahnya Kakak Rangga, bukan ranah kita. Kalau Siap. untuk urusan teknikal boleh tanya saya dan Kakak Maul. Nanti saya share ya rekan-rekan. Silakan dilanjut Kakak Maul. Ada gitu yang nggak punya nomor Rangga? Kali aja. Oke, saya akan mempercepat slide saya. Ini cuman ini aja, karena tadi kan udah ngomongin barang-barangnya, terus gimana sih gitu, secara kombinasinya. Nah ini salah satu salah beberapa dari contoh-contoh, misalnya kebutuhan 32 channel itu bisa menggunakan sistem seperti ini, 32 SC, lalu NSB 16.2 nya 8. Nah untuk si 32 SC-nya bisa dirubah, misalnya ini kan karena ini 16 fader, bisa misalnya menggunakan 32 SX itu 24 fader atau 32S yang 32 fader. Tapi secara pengoperasiannya sama-sama bisa 32 channel. Oke, ini juga salah satu kombinasi yang menarik, apalagi di saat pandemi seperti ini yang investasi harus sehemat mungkin. Ini bisa 32 channel, tapi 16 di Stagebox, 16 di Surface. Ini juga buat misalnya teman-teman rental yang biasa main wedding, misalnya hanya butuh 16 input di panggung cukup, sisanya misalnya wireless, playback device apapun, nah itu bisa ke mixer langsung juga bisa seperti ini. Lalu ini kita punya 64S serinya, itu simultan 64 channel pengoperasiannya sekali jalan gitu. Jadi ini juga salah satu kombinasi yang ekonomis. 32 dari NSB, 32-nya ke Surface, dan ini simultan 64 channel sekali jalan. Jadi bukannya 64 ala-ala gitu, tapi ini benar-benar real 64 channel bisa jalan. Bahkan sebetulnya 72 atau 74 total channelnya, karena belum termasuk efek, input aux in, dia ada 2 aux in gitu. Efek ada
ada banyak gitu. Nah, jadi belum termasuk itu bahkan. Jadi 64 itu hanya benar-benar murni mono channelnya. Nah, ini salah satu kombinasi yang unik yang menurut saya pemikiran dari Presonus yang pemikiran dari Presonus yang seru banget gitu, karena kita bisa, ini bukan cascade, ini jadi kita gunakan 2 mixer yang sama untuk di FOH dan monitor, inputnya kita masukin ke monitor semua, otomatis kabel Ethernet ini akan kirim sinyal audio ke FOH, dan dia akan balikin master yang ada di monitor ini akan berubah jadi masternya mixer FOH gitu. Jadi untuk rental misalnya pengen beli mixer karena butuh buat 2, tapi kadang-kadang butuh juga pecah. Nah, ini juga salah satu yang kombinasi yang menarik gitu, karena nggak perlu beli stage box, nggak perlu beli apapun, jadi benar-benar cuma murni 2 mixer ini yang suatu hari bisa dipecah atau dimain barengin. Nah, ini yang lebih kompleks. Kalau misalnya kebutuhannya 64 channel, 2 mixer. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, ini lebih kompleks lagi, 3 mixer bahkan, butuh 64 channel, itu bisa dengan sistem seperti ini. Nah, ini salah satu yang seru juga, paket hemat di masa pandemi, ini bahasa saya. Jadi satu menggunakan mixer 32SC, 32 inch tapi mini gitu, karena cuma 16 fader plus 1. Lalu monitornya itu menggunakan rak gitu. Rak ini kita sambungkan ke router, WiFi wireless router, dan kita bisa kontrol menggunakan UC Surface gitu. Jadi monitornya bisa seperti ini, dan suatu hari misalnya mau dipecah pun gitu, mau dipecah, ini main di satu event, yang ini juga dibawa ke event lain, sangat bisa gitu. Dan ini dibandingin 2 mixer, ini juga harusnya lebih hemat seperti itu. Oke. Berarti bisa patungan ya Om ya? Bisa patungan, boleh banget, bisa banget gitu. Jadi rental A beli yang ini ya, rental satunya lagi beli yang ini gitu. Tapi kalau ini gabung bisa banget, bisa. Nah, ini contoh tadi saya udah bahas Earmix. Nah, ini adalah personal monitor mixer. Nanti kalau misalnya waktunya masih ada, saya akan ngebahas lebih detail ke Earmix. Intinya adalah dia untuk personal mixer bisa dipakai buat artis, bisa dipakai buat ya pemain musik yang ada di panggung lah gitu. Dia bisa kontrol untuk dirinya sendiri tanpa harus ngomel-ngomel atau teriak-teriak ke soundman yang ada di depan misalnya gitu. Oke. Nah, ini juga ekosistem full yang lebih kompleks daripada Presonus. Bisa bahkan seperti ini gitu. Ya, ini cuma sebagai contoh aja sih saya gitu. Jadi kalau ngelihat dari garisnya kayaknya rumit banget gitu. Bahkan jadi intinya adalah kalau mau yang lebih advance nanti ke depan teman-teman misalnya, wah ya nih saya butuh buat panggung, tapi panggung ini buat panggung ya live event, tapi kita juga butuh buat live recording misalnya gitu. Jadi setiap pertunjukan kita mau rekam gitu, atau mungkin rumah ibadah atau apapun itu, kita bisa bantu untuk memaksimalkan sistem yang ada begitu. Jadi nanti next tinggal kasih kabar aja. Oke, segitu untuk apa namanya? Untuk Teorinya. teorinya. Sebentar. Oke. Sementara saya siapkan yang lain-lainnya.
Ada pertanyaan dulu? Waduh, saya lupa bawa minum lagi. Ada pertanyaan, guys? Guys, asik. Biar kayak YouTuber manggilnya guys. Silakan untuk rekan-rekan. Pada tidur kayaknya. Maol nih, minum Ol. Makasih. Boleh, nggak apa-apa 5 menit turun ke bawah lah. Oke, Nah, silakan udahlah, minum dulu. Kasihan ntar turun berat badan lagi jadi kurus. Mau tanya Mbak, apa? Ya. Boleh, silakan. Pada Studio Live 32SC kan kalau kita recording kan itu direct out USB ya. Itu bisa post fader nggak ya? Oke, direct out USB. Oke, kalau untuk recording, nah ini lebih tepatnya sebetulnya dia bukan direct out, apa bahasanya? Oke, gini. Ada satu fitur yang menarik dari Studio Live, namanya Fat Channel. Artinya adalah dengan Fat Channel itu, jadi di saat kita, kalau misalnya mixer lain, bahasanya adalah direct out. Nah, untuk Presonus, dia di saat ngirim data dari mixer ke studio, ke komputer, itu dia bawa dua data. Satu adalah data asli suaranya, satu lagi adalah data mengenai semua hal yang sudah kita lakukan di signal processing-nya, baik itu baik itu gate, kompresor, limiter, EQ, semua yang kita lakukan di channel itu dibawa datanya ke Studio One, dan Studio One akan membaca itu, makanya disebutnya adalah Fat Channel. Nah, ini yang membedakan antara mixer Studio Live dengan yang lain. Jadi dia kalau yang lain kan namanya post fader, bener-bener bahkan sampai EQ, kompresor apapun udah ditelan jadi satu. Jadi di saat recording, di saat kita mau balikin, kita nggak bisa berbuat apa-apa karena udah jadi begitu. Nah, kalau Presonus, sistemnya dia adalah dia akan ngebawa dua data gitu. Untuk post fadernya, untuk post fadernya, sepengalaman saya dia harusnya nggak ikut fadernya ya. Tapi yang menariknya adalah dia akan bawa data signal processing dari mixer menuju ke DAW. Jadi di saat kita ngelakuin apapun, misalnya ngerubah EQ, ngerubah itu, dia akan kebawa. Jadi di saat sudah di studio, kita mau misalnya nih pas live bunyinya begini, gitu. Pas saya balikin karena yang direcord adalah direct out bahasanya tadi, pas nyampe studio, kok suaranya jauh banget ya gitu. Akhirnya kita harus kerja 2 kali untuk merubah. Nah, Presonus bisa bawa data bawa data signal processing-nya. Makanya yang disebut kita dari Presonus namanya adalah Fat Channel. Gitu. Jadi apa yang kita rubah akan juga berpengaruh di Studio One, dan kita bisa matiin, nonaktifkan itu kalau misalnya dirasa kita nggak butuh nih. Gitu. Nah, itu keseruannya dari Studio Live. Gitu. Berarti data yang jalan tuh yang dua-duanya satu data mentah, satu data hasil live-nya itu ya, Om ya? Salah. Ini salah. Bukan satu data mentah, satu data live, tapi yang satu data mentah, yang satu lagi adalah data signal processing. Oh. Jadi ya. dia kalau dibilang data mentah dan data yang jadi ya balik lagi nggak bisa diapain dong, karena udah balik lagi nih di saat kita udah ngerekam sesuatu, kalau rekamannya itu bunyinya begitu ya akan begitu, gitu. Om, artinya gini ya Om ya, artinya data processing seperti EQ, kompresor, limiter itu akan kebawa ke DAW-nya. Betul. Benar. Artinya di DAW akan kita proses lagi, misalnya mixing. Akan nongol ya? Ya, akan nongol. Misalnya contoh kita potong EQ-nya
contoh aja, misalnya di 1 kilo kita potong, dan di DAW dia akan keluar bahwa kita telah memotong EQ-nya di 1 kilo, mau dibalikin, di bypass atau diapain, itu kita tinggal ya balik lagi sama hal kita ngerjain di mixer. Oke. Artinya kalau seandainya sistem processing tadi kita pakai, bisa kita buang ya? Bisa. Di DAW-nya? Bisa banget. Oke, thank you. Ya, nah itu makanya menurut saya, kekuatannya Presonus dari awal, makanya dia sebutnya adalah fat channel, karena untuk pengalaman saya sih gitu, saya live recording dan saya udah setengah jalan bahasanya, walaupun apa yang kita lakuin di live tentu satu pantulan suara, kondisi speaker apa segala macam pasti akan berbeda dengan apa yang ada di studio. Tapi setidaknya kalaupun kita mau itu jadi bahan evaluasi pun, pas di saat kita masuk recording ke studio rekaman, ternyata misalnya suaranya sama, benar-benar sama, berarti speakernya juga oke juga waktu itu ya, atau ruangannya juga gemanya juga boleh juga, misalnya itu juga bisa jadi bahan itu. Tapi setidaknya adalah kita udah nggak perlu kerja, kalau misalnya mau benar-benar bikin yang pengen tahu yang waktu itu gimana, kita nggak usah kerja 2 kali kan gitu. Oke, Lanjut praktek. Oke. Minum dulu aja. Jauh. Nggak apa-apa. Warungnya jauh. Ya di rumah nggak ada air galon atau nggak apa, air di toilet deh, nggak apa-apa, sama-sama air kan. Aduh, dah gampang. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya mau lanjut ke mengenai mixer. Oke. Saya akan menjelaskan, ngomong-ngomong langsung saya itu aja. Ada pertanyaan nggak nih? Tanya lagi, Pak. Oh, siap. Di Studio One ada istilah 24 bit, ada 32 bit float, sama 64 bit floating ya. Bedanya apa tuh? Sorry Pak, saya barusan nge-lag. Saya stuck. Gimana Pak? Boleh diulang? Setting Studio One kan ada 24 bit, terus ada pilihan 32 bit floating sama 64 bit floating. Itu fungsinya apa? Istilahnya bedanya apa, Pak? Mana yang bagus kita pakai? Waduh, nah ini pertanyaannya sungguh menarik ini. Sebentar, karena ini open forum, saya udah bilang dari awal, saya akan mencari korban selanjutnya. Wah, tadi saya sempat melihat, dan sedangkan orangnya sekarang sudah hilang. Wah, selamat dia. Oke, intinya adalah untuk saat ini saya nggak bisa jawab, gitu, karena saya akuin secara teknik detail recording itu bukan bagian saya nggak fasih di situ. Jadi daripada nanti saya salah dalam yang saya ucapin adalah opini, daripada terjadinya malah ngawur kemana-mana. Untuk saat ini saya akan simpan pertanyaannya dan saya akan share di lain waktu untuk Pak Dedi. Boleh ya? Siap. Mau tanya Mas? Ya. Wah, ada Pak Eki. Wih, tiba-tiba nongol, soalnya kaget saya. Siap, gimana Pak Eki? Ya, mau tanya. Itu untuk bypass fat channel-nya itu di mixer atau di DAW? Di DAW bisa. Jadi ntar tinggal matiin aja atau dirubah, maksudnya dimatiin atau dirubah. Oh gitu. Jadi ya, di mixernya itu nggak ada fasilitas untuk bypass fat channel-nya ya? Kalau nggak salah, sebentar saya pastikan. Waktu itu sih ada. Tapi saya selama ini yang saya lakuin adalah saya kirim aja sekalian. Gitu, toh juga di DAW bisa saya nonaktifkan nantinya atau saya rubah nantinya. Gitu, karena balik lagi yang dikirim bukan data jadi. Gitu, bukan jalan bareng ini yang udah ter-EQ misalnya, ini yang polos.
bukan seperti itu. Tapi yang dikirim adalah data polos preamp sama data informasi kita ngapain aja mengenai si channel ini. Jadi suatu hari bisa mau dilepas atau mau diatur-atur gimana itu bisa. Nah, selama ini sebentar saya pastikan dulu. Selama ini ya ada untuk itunya ada, kita bisa pre dan bisa post digital. Dilihatin kali Om Aul. Iya, lupa gua. Saya lupa, kebiasaan saya begitu. Main asal ngomong aja. Nah, oke. Ini dia. Oke. Dari tadi tuh saya sebenarnya mau nyiapin kamera. Cuman ngoceh mulu jadinya lupa. Oke, selanjutnya dalam hal praktek ini saya akan bukan praktek apa ya bahasanya, saya bingung kalau dibilang ini. Saya akan menggunakan dua cara, satu menggunakan universal control atau UC surface seperti yang udah saya share di layar, sama saya akan menggunakan kamera tambahan biar terima kasih yang sudah men-spotlight saya. Biar makin ganteng, Om. Sorry, sebentar belum nyala kameranya. Oke. Oke, ini standby aja di sini dulu. Kalau misalnya nanti mau dibahas. Oke, balik lagi ke yang tadi. Nah ini mikrofon saya goyang. Dorong. Ya, feedback. Nah, ini jadi digital sensorsnya bisa pre, bisa post gitu. Tapi saya sih selama ini nggak pernah rubah. Jadi apa yang udah saya kirim aja, toh juga ntar di sananya bisa diutak-atik lagi kok kalau saya. Oke, saya mau lanjut ke detail mixer bahasanya. Wih, waktunya. Oke. Secara penggunaan mixer pastinya Studio Live itu bisa dikatakan nggak beda lah dengan mixer-mixer yang sudah ada di pasaran saat ini. Yang membedakan paling utama sih bagi saya pribadi adalah ada dua hal yang paling menurut saya secara penggunaan saya itu saya sangat terbantu banget dengan fitur yang ada dari Studio Live mixer. Pertama adalah saya menggunakan, by the way, saya menggunakan mixer 32 SC yang ada tampilan ini adalah 32 SC. Nah ini bawaan aslinya seperti ini. Jadi sinyal processingnya ada gate, kompresor, EQ, juga limiter, standar lah. Hampir semua mixer digital rata-rata seperti itu. Gitu. Tapi yang menariknya dari Studio Live adalah di setiap channelnya mungkin karena Presonus dulunya memang ini saya aja gitu ya, mungkin karena dulunya Presonus sangat kuat di dunia recording, akhirnya dia membawa lah gitu kebiasaan di recording menuju ke live bahasanya gitu. Jadi signal processing yang kita gunakan itu nggak monoton gitu. Artinya nggak monoton,
baik kompresor ataupun EQ di setiap channelnya itu kita bisa rubah sesuai dengan plugins apa yang udah kita masukin. Nah, untuk standarnya dari pabrik di saat kita beli beli mixer ini dapatnya standar seperti ini, tube maupun Fatcom. Oke. Nah, karena pandemi saya bawa pulang mixer ini, akhirnya saya register iseng mixer ini. Ternyata di saat saya register, saya dapat sekian banyak plugins kompresor yang menurut saya pas saya gunakan, wow, seru juga ya, gitu. Jadi sebetulnya ini adalah beberapa plugins dari beberapa hardware, baik kompresor maupun EQ yang ada di dunia. Jadi dibikin pluginsnya atau softwarenya atau apapun lah. Saya kurang ini ya bahasa lebih tepatnya gitu. Jadi orang menyebut ini adalah plugins. Akhirnya kita bisa gunakan dan akhirnya bisa menghasilkan suara yang secara karakter adalah karakter si barang yang disadur kali ya. Apa sih kalau bukan ya, saya nggak bisa ngomong ditiru lah, tapi dibikin menyerupai gitu. Contoh ini salah satu kompresor saat ini adalah favorit saya. Ini adalah kalau nggak salah ini diambil dari Summit Audio kompresornya. Mungkin teman-teman di sini yang udah main dunia recording pasti udah hafal, terutama ngelihat ciri khasnya adalah rotary potensio ini, gitu. Karena biasanya dia ngambil sebuah bentuk yang dimiripin sama si aslinya biar ciri khasnya emang di situ gitu. Everest dikasih namanya Summit Everest gitu. Atau beberapa ada yang lain, misalnya yang ini. Nah, ini adalah COM 160, ini adalah diambil berdasarkan DBX 160. Ini Fairchild 670 gitu, dan selebih-lebihnya. Oke, saya nggak akan bahas lebih detail, tapi saya akan ngomongin di sini yang menurut saya jadi sangat menarik dari studio live mixer. Karena kita bisa merubah signal processing, baik kompresor ataupun EQ. Oh, EQ belum saya buka tadi. EQ bawaannya ada 3, standar, pasif, lalu vintage. Baik lagi, karena saya registerkan ini, dan akhirnya saya, ternyata dapat kalau register sekarang. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari mixer, rekan-rekan yang lagi pengen nyari mixer, dan tertarik dengan studio live, buru-buru aja. Jadi bisa dapetin plugin tambahannya. Wow, ini adalah namanya klasik apa ya? Saya lupa, nanti deh habis ini kita ke website mungkin gitu. Nah, ini kita bisa dapetin. Nah, ini. Wow, gitu. Nah, karena balik lagi, karena kita bisa merubah sinyal prosesor yang ada, tentunya secara karakter mixer ini nggak akan jadi nggak akan mono karakternya. Gimana ngomongin monoton, sorry, bukan mono. Kalau mono ntar lawannya stereo, tapi tidak monoton gitu. Jadi di saat contoh misalnya ini mikrofon yang saya gunakan, saya menggunakan Everest ini. Saya nggak tahu di teman-teman. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Saya nggak tahu di Zoom saat ini situasinya seperti apa. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa dengar detailnya sih, kalau di saya sih di meja saya saat ini, di saat saya menggunakan plugins ini tuh suara saya jauh lebih lebar gitu.
feel yang saya dapetin ya gitu, maksudnya lebih renyah lah suara saya gitu. Jadi itu yang ngebedain gitu. Sedangkan kalau misalnya saya menggunakan misalnya standar kompresor yang ada, ya bagi saya sih dia hanya ngompres, bahasanya apa ya? Dia hanya ya kompresi lah gitu, menahan sinyal output biar tidak terlalu, karena tujuan utamanya kompresor adalah salah satunya adalah itu kan gitu, untuk tidak terjadi lonjakan yang signifikan terhadap output gitu. Nah, bagi saya kompresor yang ada ya dia gunanya cuma itu aja gitu, tapi tidak merubah karakter, tidak apa ya bahasanya, gregetnya ya udah gitu aja, maksudnya ya oke, jalan normal gitu. Tapi di saat saya menggunakan ada pilihan lain gitu, baik di kompresor maupun di EQ, itu feel-nya beda banget bagi saya gitu, dan itu buat saya kayak seru ya gitu. Dan yang bikin lebih serunya lagi adalah kita bisa ganti sinyal prosesor yang ada di setiap channel tanpa ada batasan gitu. Jadi ini bukan sistem rack yang misalnya oke, kita punya slot 8 rack, berarti dual channel kalau satu racknya, jadi misalnya 16. Nah, berarti dari 16 ini saya harus insert 1 ke sini, 2 ke sini, 3 ke sini, akhirnya ya udah ada keterbatasan. Di saat saya gunakan itu untuk rack, itu saya gunakan itu untuk ke channel sekian, artinya saya untuk channel yang lain atau itu ya otomatis saya harus dikorbanin gitu. Nah, itu tidak menggunakan sistem seperti itu, tapi ini benar-benar murni kita ganti sinyal processing yang ada di tiap-tiap channel gitu. Jadi bukannya ini contoh, makanya gambarnya berubah. Kalau ini adalah gambar EQ gitu, karena dia dari awal nampilin EQ-nya di luar biar kita, biasanya orang-orang itu paling sadar banget kalau ngelihat bentuk grafik EQ, sedangkan kompresi dan gate ada di sebelahnya fader gitu. Kompresor kompresi ntar tekanan dirinya. Oke, nah ini setiap kita rubah dia akan otomatis. Nah ini sih gitu menurut saya ya gitu, bahkan menurut saya pribadi, bukan karena saya karyawan PIB nih, jujur-jujur aja nih, tapi menurut saya sih, bagi saya akhirnya membuat Studio Live ini adalah sebuah mixer yang karakternya nggak monoton gitu. Jadi saya bisa rubah secara karakter seperti itu gitu. Bahkan misalnya contoh vokal, saya sekarang untuk saat ini saya lagi senang vokal saya menggunakan si Everest ini gitu. Nah, misalnya semua channel dipasangin semua Everest misalnya gitu, ya nggak apa-apa, silahkan aja gitu. Jadi karakter mixer ini akan jadi si karakter kompresornya si tipe Everest ini gitu. Silakan gitu. Atau misalnya dalam perjalanannya vokal misalnya teman-teman udah ngulik gitu, misalnya wah vokal cocok pakai tipe yang kompresor A nih gitu, tapi bass drum misal di channel sebelahnya misalnya bass drum nggak cocok pakai itu, lebih cocok pakai tipe B gitu pluginsnya, ya silakan gitu ya. Itu kalau ngomong begitu bisa dikasih gambar nggak sih, kayak gambar drum, gambar gitar gitu-gitu di sininya, di software-nya? Maksudnya secara kalau cuman gambar sih bisa gambar ini. Oh, oke. Biar nggak lupa, takutnya. Oh, biar nggak lupa. Channelnya, iya. Oh, oke. Ini misalnya kita kasih gambar di universal control-nya, biar nggak inilah misalnya.
Ini bisa ada di atas ini. Nah ini misalnya kick drum, saya menggunakan signal prosesor A misalnya gitu. Nanti instrumen lain menurut saya lebih cocok di B misalnya. Ya udah, akhirnya balik lagi, kita tujuannya kan adalah untuk mendapatkan hasil suara yang memang benar-benar yang kita inginkan gitu. Nah, menurut saya sih serunya studio live adalah itu gitu. Jadi kita benar-benar bisa ngulik banget untuk ngejar suara seperti detail yang kayak gitu. Bahkan ya itu, misalnya kita recordingnya suara vokalnya begini, dengan studio live menurut saya sih saya bisa punya daya untuk ngejar lebih gitu. Bukan daya apa sih, punya fitur kali ya, bukan daya, punya fitur untuk saya bisa ngejar lebih nih gitu, karena di bayang saya oke, yang udah gitu misalnya kayak oke saya dengerin lagu A gitu, oke ini kayaknya vokalnya dia karakternya begini nih, ini kayaknya kurang lebih lah gitu, ini kayaknya pakai kompresor ini nih kayaknya nih gitu, atau pakai ini nih gitu. Nah kita bisa bermain seperti itu untuk ngejar karakter yang kita inginkan gitu. Nah itu sih menurut saya keseruan secara pribadi ya, keseruan nomor 1 dari studio live adalah itu. Dan ini bukan hanya ngomongin studio live Surface. Saat ini saya punya 2 perangkat yang terhubung, satu adalah 32SC yang di kamera, satu lagi saya ada 16R ada di bawah. Kelihatan paha saya. Nih, di bawah ini saya ada 16R. Nah, ini saya gunakan sebagai saya gunakan sebagai apa? Saya lupa hari ini. Kalau nggak salah 16R-nya sebagai monitor mixer. Dan saya juga punya NSB 16.8. Nah, ini NSB 16.8 saya gunakan karena ini emang murni stage box, tentunya jadi stage box. Channel ini yang masuk saat ini adalah dari PD70 yang saya gunakan. Gitu, jadi PD70 masuk ke stage box 16.8 lalu dikontrol di 32SC gitu. Oke, itu nah untuk ini aja. Saya masih di spotlight kan. Ini adalah channel PD70 saya. Oke, kelihatan nggak gambarnya kira-kira? Om, ya. Untuk yang ini bisa ditampil di layar utama nggak Om? Biar lebih gede Om, kecil banget Om. Harusnya udah di spotlight sih. Udah di spotlight harusnya. Kelihatan nggak? Atau saya matiin aja share saya? Ya, nah ini baru gede nih. Oke, ini lebih gede ya. Nah, pertanyaannya adalah saya juga nggak bisa ngeliat diri saya sendiri dong. Oke, nah ini tampilan yang tadi yang ada di Universal Control. Ini adalah tampilan di layarnya. Nah, ini terang banget ya. Sebentar, saya matikan dulu. Nggak ngaruh. Oke, ini ada tampilannya. Terlalu terang ya? Iya. Atau itu bisa di ini nggak? Nah, mendingan.
Oke, tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan dasarnya. Ya, secara fitur hampir semua samalah. Phantom pasti ada, pembalik fase, link, fan kanan kiri, hampir semua ada. Tapi ini yang ngebuat saya menarik adalah, nah ini bisa saya pilih sama seperti yang tadi saya lakukan di komputer, cuma ini saya lakukan langsung di mixer. Ini Everest yang tadi saya gunakan. Oke, itu satu fitur yang menurut saya sangat membantu saya, baik saya mixing atau menggunakan lah dalam mixing, kayaknya gaya banget saya gitu, enggak, tapi intinya di saat saya menggunakan 32SC saya sangat terbantu banget sama fitur plugins atau signal prosesor yang bisa saya rubah seperti ini. Itu tuh membantu banget buat saya. Oke, itu fitur pertama yang mau saya jelasin. Ada pertanyaan dulu sementara ini? Ada Mas Maul. Ya, siap. Itu maksimum berapa plugin per channel di samping standar plugin yang ada gitu? Oke, kalau berapa jumlahnya, tetap hanya satu kompresor dan satu EQ kalau jumlah per channelnya. Tapi berapa jumlah yang bisa kita masukin untuk saat ini, sebentar saya buka websitenya. Oh, gimana kalau kita sambil buka bareng aja ya? Buka bareng, kesannya apaan banget buka bareng. Keluar kan ya? Keluar Om, keluar. Keluar, oke. Nah ini tampilan baru yang baru saya sadar pagi ini. Ada gambar-gambar begininya sekarang. Oke. Dia pindahin kemana sekarang? Bukan. Pindahin di mana ya? Ini semenjak dia Coba ke mixing system, Kakak Maul. mixing system. Oh, ini dia. Nah, ini yang saya dapat adalah Fat Channel XT add-ons. Coba iseng saya collection volume 1 yang saya dapat. Harganya adalah wow. 2.300.000. Saya juga baru tahu harganya segitu. Nah, kalau pertanyaannya tadi ada berapa? Nah, ini yang saya dapat di saat saya login ada berapa ya? Banyak deh. Kompresornya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kompresor. 2, 4, 5, 6, 7. 8 kompresor dan 7 EQ. Ini untuk Fat Channel XT add-on atau volume 1 kalau nggak salah. Yang kalau misalnya kita beli terpisah, itu harganya 2.300.000 saja. Wow, lumayan ya. Oke, itu sedikit ini aja. Berarti berapa Begitu. itu? Bisa sampai segitu Om ya? Apanya? Tadi yang ditanyain bukannya itu apa? Iya itu. channel. Jadi kalau bawaan aslinya cuma 3 pilihan, baik EQ maupun kompresor. Lalu per channelnya itu hanya bisa pilih 1 kompresor dan 1 EQ. Tapi berapa jumlah totalnya itu tergantung berapa channel yang kita gunakan. Jadi tidak ada jumlah maksimum karena misalnya berapa
rak misalnya atau apa, karena di beberapa mixer lain teman-teman dia menggunakan sistemnya adalah rak, jadi kita mesti masukin dulu ke rak, nanti insert ke channel. Kalau untuk Presonus enggak, dia nggak menggunakan sistem itu, jadi dia langsung berubah di tiap-tiap channel. Jadi contoh kayak saya 32 SC saat ini karena input lokalnya 16, ya saya bisa ganti 16, tapi kalau karena saya udah tambah channel 16 lagi pakai NXP 16.8 ya saya bisa berubah 32-32-nya saya bisa rubah. Gitu. Oke. Izin ini Kakak Mao. Berarti sebenarnya untuk plugins tersebut kan hanya plugin Presonus aja kan, maksudnya yang bisa masuk ke mixer tersebut. Ya, untuk saat ini ya, setahu saya. Ya, berarti gini Pak Eki, jadi sebenarnya kalau untuk seberapa banyak plugins yang bisa masuk ke Mixer Studio Live, untuk saat ini karena memang secara fat channel tersebut hanya ada tadi 8 kompresor dan 7 EQ, jadi baru itu aja yang bisa masuk ke Studio Live. Nah, mungkin juga kalau misalkan nanti Presonus bikin lagi plugins yang lain, kemungkinan juga akan bisa masuk. Jadi untuk maksimumnya saat ini ya segitu aja. Kayak gitu kali ya Kakak Maul ya? Betul. Mas, tanya Mas. Ya. Itu yang diterangkan tadi, Presonus 32, yang Mas terangkan tadi, itu hanya khusus untuk di live ya? Bukan recording kan? Oke. Kalau saya dengar sih lebih ke live-nya. Kalau recordingnya kan kalau melalui DAW kan bisa plug-in apa aja. Betul, betul. Oke. Pertanyaannya berarti konsepnya adalah seperti itu, di saat digunakan live sebetulnya kan? Iya, benar. Ya, karena barusan saya mikirnya mixer ini bisa digunakan live atau itu. Ya, betul. Untuk saat ini saya simak itu hanya lebih menekankan ke live, kayak kompresor, kayak plug-in dibicarakan tadi, bukan ke recordingnya kan? Bukan. Saya nggak ngebahas DAW-nya. Kemungkinan itu bisa plug-in mana aja? Bisa. Bukan kemungkinan. Saya bisa pastikan Studio One sudah bisa terima plugin dari manapun. Ini enggak Om? Saya pengen tanya. Segini enggak di saat live gitu kita menggunakan SC32 tadi, 32 SC tadi, itu kita gabungkan ke Studio One. Oke. Kita gabungkan ke Studio One, tapi kita mengambil plugin yang ada di Studio One. Ya. Oke. Kalau misalnya mau jawaban cepatnya sangat-sangat bisa. Cuman ada sebuah hal yang mesti kita siapin adalah sebuah komputer yang memang sanggup untuk menjalankan sistem itu. Kenapa? Karena kita berarti kan butuh sebuah komputer nih yang dia akan terima channelnya. Ya. Dan di saat itu dia proses di dalam komputer itu, lalu dia keluarin ke mixer. Jawabannya tentu banget bisa, karena udah beberapa bahkan studio recording yang juga melakukan itu di saat mereka live, gitu. Mereka buang dulu ke DAW untuk biar pakai pluginsnya dan dibalikin lagi. Nah, itu bisa banget. Cuman konsekuensinya adalah butuh sebuah komputer yang memang sanggup menjalankan itu. Karena kan di saat dia nerima data, dia juga mesti buang hasil itunya kan. Gitu, itu aja sih paling. Ya, oke. Ya. Sama izin menambahkan Kakak Maul. Ya. Jadi salah satu untuk kelebihan Studio One itu adalah dia bisa menerima plugin apapun. Itu salah satu kelebihannya. Mau VST 1, 2 maupun 3. Jadi dia sangat menerima sekali dan itu udah otomatis, kita nggak usah kayak pakai adapter lagi gitu. Jadi untuk plugin apapun kalau di Studio One itu udah pasti dia akan support dan dia akan masuk. Ya. Oke, thank you tambahannya. Oke. Idih, udah jam segini. Oke. Sementara ini ada lagi yang mau nanya, karena kalau enggak saya mau ke fitur selanjutnya yang menurut
Oh ya, silakan Pak. Pak Bro. Sedikit mirip dengan pertanyaan Pak Hendra, tapi beda sih. Kalau bukan kebalikan ya, tapi mirip tapi itu seperti itu. Kalau kita lakukan record di DAW capture misalnya, yang polos ya, nggak ada apa-apanya, terus kemudian dikirim balik ke mixer Studio Live, di mixing di Studio Live pakai plug-innya yang ada di mixer Studio Live, bisa nggak Pak? Tujuannya untuk apa Pak? Kalau boleh tahu tujuannya dulu. Biar bisa mixing nyata gitu pakai mixer, terus pakai plug-in yang ada di Studio Live. Siap. Kalau capture kan nggak ada apa-apanya tuh. Ya. Nangkep dong ya. Oke. Nah, saya ini sebenarnya saya sering banget ngelakuinnya adalah saya menggunakan sistem ini sebetulnya buat yang namanya virtual sound check namanya. Oh ya. Nah, jadi daripada saya buka Studio One untuk hanya playback multitrack, saya menggunakan capture yang jauh lebih ringan programnya. Jadi saya tinggal assign USB semua, oke, terus saya keluarin dan saya bisa melakukan ya baik lagi tujuannya kan saya mau virtual check sound karena saya buat di lapangan. Jadi daripada si bandnya ikutan main, toh juga sebetulnya misalnya contoh ini saya tour gitu dengan sistem yang sama, sound system yang sama, bahkan bentuk panggung yang sama. Ngapain dia ikutan soundcheck? Udahlah capek-capek, yang penting barang udah ini. Nah, saya akan lakuin soundcheck virtual. Nah, itu saya caranya begitu. Jadi dari capture, karena alasan saya adalah ringan, saya play dari capture dan akhirnya saya mixing di mixer. Gitu. Oke. Menjawab? Oke. Siap. Terima kasih Pak Nugroho. Berarti jadi mempermudah ya. Jadi iya dong. Tapi kasihan kru panggung yang lainnya ya. Asisten-asistennya ya. Iya, kan biasanya soundcheck asistennya. Iya, jadinya bisa jadi saya membunuh pekerjaan itu, jadinya bisa memperdikit kan. Mengurangi budget itu Mas. Hah? Mengurangi budget. Nah, gitu. Teman kan akhirnya jadi saya membunuh pekerjaan orang gitu ya Pak. Aduh, jangan. Oke. Karena waktu juga, jadi saya kayaknya mesti langsung ke topik selanjutnya nih. Mau ngebahas satu lagi fitur yang menurut saya sangat menarik dari Studio Live. Baik Studio Live Mixer ataupun ini karena zaman sekarang segala macam jadinya virtual lah, streaming lah bahasanya, atau apapun itulah gitu. Jadi maraknya streaming akhir-akhir ini, saya biasanya tuh punya keterbatasan dalam jumlah send return dari komputer saya gitu. Karena biasanya mixer digital yang saya gunakan itu bahkan Presonus dulu awal-awal dia hanya punya satu send return gitu dari laptop, artinya adalah dari komputer lah gitu. Jadi hanya bisa kirim satu stereo ke laptop dan sebaliknya hanya bisa dari laptop kirim satu stereo. Biasanya sih untuk master biasanya gitu. Nah, semenjak 2020 atau 2019 saya lupa, pokoknya belakangan pas pandemi ini keluar fitur di firmware terbaru itu namanya WDM. Saya close dulu. Oke. Ini program Universal Control, program yang sangat powerful menurut saya karena satu program bisa ngelakuin banyak hal sampai update firmware, kontrol dan segala macam. Nah, di sini ada option. Nah, ini ada WDM setup dan ini hanya berlaku untuk Windows. Kalau nggak salah WDM itu kependekan dari Windows Digital Mixer apa kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, saya lupa WDM itu apa. Tapi intinya adalah dengan sistem yang firmware yang baru saat ini,
kita dimudahkan karena punya 3 stereo. Kalau ngomongin input output di mixer tuh, apalagi kalau udah recording, wah udah ribet karena bingung ngomongin input outputnya di siapa. Nah ini saya bersyukur dia menggunakan panah. Jadi intinya adalah dari laptop ke mixer atau dari mixer ke laptop. Oke. Nah, untuk dari laptop ke mixer kita diberikan 3 stereo. Oke, artinya adalah kita bisa aplikasikan ke 3 software berbeda bahkan ke mixer. Jadi misalnya nanti habis ini saya akan contohin untuk outputnya atau untuk dari mixer ke dari mixer ke komputer kita mendapatkan 4 pasang. Gitu. Kita dapat 4 pasang. Saya hanya menggunakan 1-2. Ini untuk master saya sebetulnya balik ke laptop, tapi yang sering banget saya gunakan dan pasti banget kalau di saat saya streaming adalah ini. Gitu. Nah, saya udah routing 1-2 ke channel 1-2, 3-4 ke channel 3-4, 5-6 ke channel 5-6. Oke, gunanya apa? Gunanya adalah misal anggap saya sedang live streaming, saya punya multimedia, saya punya tentunya misalnya kayak ini saya menggunakan Zoom, saya punya Zoom, lalu atau media lain. Dari sini saya misalnya contohin saya pakai YouTube deh tambahannya. Oke. Oke, ini YouTube, ada suara Zoom pastinya dari Bapak-bapak. Atau saya pernah sekali nyobain bahkan kita pakai WhatsApp bahkan. Untuk bisa teleponan menggunakan mixer ini, saya pernah begitu. Kalau misalnya nanti mau cobain, takutnya waktunya nggak ada. Nah, ini adalah optionnya setting dari speaker. Nah, di paling bawah ini ada app volume device preference. Nah, di sini kita bisa merubah. Oke, ini adalah ini video menggunakan program A, misalnya saya pilih WDM 1-2 misalnya. Oke. Lalu ini masternya saya gunakan 5-6. Ini saya gunakan 3-4. Oke. Nah, jadi di saat saya menggunakan mixer ini, saya punya 3 channel dari laptop saya yang berbeda-beda. Oke. Bentar, saya rubah dulu. Telepon WhatsApp juga boleh Om, ntar coba Om. Apa? Telepon WhatsApp juga boleh dicoba ntar. Oh, boleh. Kelihatan nggak sini? Yang penting kelihatan ininya. Yang penting kelihatan sinyal barnya. Nah, ini saya misalnya play. Nah, ini adalah dari video. Oke. Kenapa saya butuh seperti ini? Kadang-kadang, misalnya,
saya dapat data nih, misalnya contoh saya lagi streaming, apapun itulah, baik rumah ibadah, apa ini sering banget kejadian sama saya. Tiba-tiba ada satu orang datang, Mas nanti playback video ini ya. Pas saya colokin komputer dari thumb drive, dari USB, pas saya play, wah suaranya aduhai sekali misalnya gitu. Jadi saya butuh untuk EQ-ing something lah gitu. Tapi kalau misalnya hanya satu channel, dari laptop menuju ke mixer, artinya di saat saya EQ untuk si A, akan berakibat ke semua sistem yang ada. Gitu. Sedangkan dengan fitur WDM yang ada saat ini contoh adalah video yang saya putar, lalu ini ya. Sorry. Itu suara videonya belum masuk. Ah, belum masuk? Iya. Oh, sebentar. Oh iya betul. Saya udah keluar belum? Ya udah. Ya, sorry. Barusan routingannya saya mainnya saya matiin. Nah, itu jadinya nggak keluar. Sorry. Thank you, Om Sugeng. Nah ini jadinya video yang sedang saya putar, misal. Lalu saya apa ya, ini aja deh, video apapun lah ya saya ini adalah belum keluar juga kayaknya. Story earlier about Monkey and how he came across the 7 string. So it's cool. It's pretty cool because I got him playing his electric. Adalah, tangan saya gede banget ya, tutupin. Because he came over to my house. He was playing acoustic, trying to get that Land of the Lost going again. Nah, ini contoh nih. And so ini satu kejadian yang sekarang kejadian adalah suara dari YouTube saya jauh lebih kencang daripada I love George Lynch. Video saya. So, kalau saya menggunakan satu fader yang sama, artinya saya harus ekstra di saat ini main, nanti saya turunin. Kalau ini saya bisa atur, oke, dia memang udah saya standby buat aplikasi A yang saya sedang nyalain. Ini saya aplikasi lain, atau bahkan kayaknya waktunya cukup. Saya mau minta tolong kepada Dede Intan. Udah standby nih. Oh, siap. Saya akan telepon Dede Intan. Sebentar ya, guys. Oke. Ini saya kecilin dulu dari Zoom. Oke, ini adalah tampilan WhatsApp call saya. Ini saya akan rubah ini, lalu 34 saya arahin buat Intan. Tan? Halo, ingin isi 2. Dengar suara saya? Dengar dong. Siap. Jadi channel nomor 12 ini, aduh tangan saya gede banget sih. Ini adalah suara dari WhatsApp call saya. Jadi misalnya saya streaming akan menggunakan ada telepon lah gitu. Nah, kalau misalnya menggunakan satu channel multimedia jadi satu, nah saya adalah khawatirnya misalnya yaitu saya kan nggak tahu nih, apalagi lagi mau telepon, suara yang saya telepon sekencang apa. Coba ngomong, Tan. Iya, baik Kakak Maul. Ini saya sedang ngobrol dengan Kakak Maul. Gimana suara saya terdengar jelas di sana? Wah, pada diem aja, tidur jangan-jangan nih. Oke. Halo.
Jelas. Oh, jelas. Oke, siap. Oke, Sementara siap. begitu dulu. Thank you, Tan. Yuk, sama-sama. Siap. Jadi seperti itu. Jadi ini menurut saya fitur yang sangat membantu saya dalam saya menggunakan mixer Studio Live 32 SC ini bahkan gitu. Oh ya, untuk satu hal lagi, WDM ini sekali lagi tidak hanya untuk Windows. Bukan, tidak hanya untuk 32 SC atau mixer surface, tapi untuk 16R juga yang rack juga bisa. WDM setup. Nah, karena saya nggak pakai USB jadi nggak bisa dirubah. Oh iya, sorry. Yang 16R, nah ini lambangnya beda karena ini saya menggunakan USB, ini menggunakan wireless router. Jadi saya nggak bisa rubah karena tidak menggunakan USB karena router hanya kontrol tok, bukan untuk ngirim data audionya. Jadi makanya percuma kata dia, ngapain lo rubah karena atau juga lo nggak bakal bisa ngeluarin audio apa-apa. Oke. Sementara ini seperti itu. Oke, nggak kerasa nih. Saya sudah hampir 2 jam cuap-cuap terus. Ada pertanyaan kurang lebih dari bapak-bapak sekalian dan bapak-bapak dan ibu